Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Yusuf adalah raja kedua Kesultanan Banten yang berkuasa antara tahun 1570 Masehi hingga 1580 Masehi. Ia adalah putra mahkota yang naik tahta setelah ayahnya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin, wafat pada tahun 1570 Masehi. Selama satu dekade kekuasaannya, Maulana Yusuf menitik beratkan perhatiannya pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian, serta melanjutkan politik ekspansi ayahnya. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Penaklukan ini dilandasi oleh tekadnya untuk menyebarkan agama Islam hingga ke pedalaman Banten. Sejak saat itu, agama Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Silsilah Maulana Yusuf adalah putra Sultan Maulana Hasanuddin, raja pertama Kesultanan Banten, dan Ratu Ayu Kirana. Ia menikah dengan Ratu Khadijah dan mempunyai dua anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad inilah yang nantinya meneruskan tahta dan menjadi raja ketiga Kesultanan Banten. Sebagai upaya mengembangkan Banten menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan internasional, Sultan Maulana Yusuf memusatkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan pertanian. Sektor perdagangan yang telah dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin menjadi semakin besar dan ramai. Ketika Sultan Maulana Yusuf berkuasa, Banten menjadi tempat distribusi barang dagangan dari penjuru dunia. Para pedagang dari Cina, Arab, Persia, Gujarat, Portugis, serta pedagang dari seluruh pelosok Nusantara saling bertukar barang dagangannya di Banten. Situasi perdagangan yang ramai itu pada akhirnya mendorong para pendatang untuk menetap. Oleh karena itu, dibuatlah aturan penempatan penduduk sesuai dengan keahlian dari asal serta jabatan tertentu. Berikut pembagiannya: Kampung Pekojan di sebelah barat Pasar Karangantu untuk para pendatang dari Arab, Gujarat, Mesir, dan Turki. Kampung Pecinan di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang Cina. Kampung Panjunan untuk tukang anjun, para pembuat gerabah, periuk, dan sebagainya. Kepandean untuk tempat para pandai besi, pengukiran tempat tukang ukir, pegongan tempat pembuatan gong dan gamelan, Sukadiri tempat pengecoran logam dan pembuatan senjata perang, Kademangan tempat demang, Kesatrian tempat para senopati, perwira dan prajurit istana, Kepakihan tempat ulama-ulama hukum Islam. Sultan Maulana Yusuf memberikan dukungan kepada rakyatnya untuk mengembangkan lahan persawahan. Caranya dengan membuka daerah-daerah baru di wilayah Serang, pemenuhan kebutuhan air untuk lahan persawahan yang telah dilakukan dengan pembuatan saluran irigasi dan bendungan. Perhatiannya yang besar terhadap agama Islam dibuktikan dengan memperluas serambi Masjid Agung yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebagai kelengkapan, dibangunlah menara dengan bantuan seorang arsitek muslim asal Mongolia bernama Cek Bancut. Dalam rangka ekspansi wilayah dan penyebaran agama Islam, Sultan Maulana Yusuf memperluas pengaruhnya hingga ke pedalaman. Pada tahun 1579 Masehi, Kesultanan Banten di bawah pemerintahannya berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Penaklukan ini mengakibatkan berakhirnya pemerintahan Kerajaan Sunda di wilayah Jawa Barat. Penaklukan ini membuat Islam semakin tersebar luas di Jawa Barat. Dalam penaklukan ini, banyak penguasa dan alim ulama yang ikut bersama Sultan Maulana Yusuf. Oleh karena itu, penggawa-penggawa yang ditaklukkan lalu diislamkan, tetapi dibiarkan untuk memegang jabatannya semula. Berakhirnya kekuasaan Pajajaran ditandai dengan diboyongnya
Palangka Seriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy. Sultan Maulana Yusuf kemudian wafat pada tahun 1580 Masehi karena sakit dan dimakamkan di Pakalangan Gede, dekat kampung Kesunyatan sekarang. Karena itu, setelah meninggal ia diberi gelar Pangeran Panembahan Pakalangan Gede atau Pangeran Pasarean. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.